dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu,
Tuhan, katakan. Ku sembah Yesus. Allah di tubuhku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau.
mengucap syukur karena kau tetap Allah, kau tetap Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, semua sembahnya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau yang termulia. Oh, Jesus. Oh, semua sembahnya. Haleluya. Worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, yes, terima kasih. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau menempatkan Kau nomor satu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus.
wajah kami Tuhan Yesus, dan kami mau terus memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi Engkau pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, yuk. Kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku diberi kuasa Raja mulia, namun musuh dibawakan. Ku pakai
di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita. Biar malam hari ini Tuhan Yesus, pengharapan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, malam hari ini biar kami mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama kita mau katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Katakan lagi, oh, walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah. Mari sekali lagi sama-sama kita mengatakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski
sisi. Amin. Kau tetaplah. Yes. Walau 10.000 berbandingkan, takkan ku goyah. Baptis. Katakan lebih sungguh. Come on. Walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10 tanganku takkan ku. Sekali lagi saya undang, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengatakan lagu ini sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah, kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah, kau tetap Allah. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau sertaku. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya. Jesus, oh, haleluya. Haleluya. Oh Lord, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan di tempat ini saat ini. Oh, ini kasih-Mu Bapa. Yes. Yes. I want to feel you, Lord. Yang mau merasakan kasih-Mu Tuhan. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through the oh, I sing to you, Lord, a
You'll never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through the old. One more time, come on, church. I sing to you, Lord. I'm carried sekali lagi kamu aja. I sing to you, Lord. For your faithfulness to me. I'm carried everlasting arms. You'll never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Through it all. Through it all. Hormat syukur kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau dahsyat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kami percaya bahwa kami adalah anak-Mu. Kami adalah dari Engkau. Kami hidup di dalam Engkau. Dan kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami dan Tuhan mau setiap kami mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Tuhan, kalau hari ini kami mau duduk diam, kami mau dengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan setiap Amin. kami. Apapun yang menjadi belenggu, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kami percaya bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami percaya Tuhan sebentar kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Amin. Karena di tempat ini kami ngalamin kemerdekaan. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan.
Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi Tuhan tidak berhenti bekerja buat setiap kami. Terima kasih, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami aman di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami bisa duduk diam dengan tenang. Karena roh Tuhan yang besar, yang luar biasa itu ada di dalam kami. Dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai emas dan perak, Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa buat sore hari ini, malam hari ini. Dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Dan setiap kita yang bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Saya hari ini mau berbicara tentang kuasa dari kesepakatan atau the power of agreement. Ini yang Tuhan taruhkan kepada saya hari-hari ini, dan saya banyak khotbahkan di beberapa tempat. Dan waktu saya mau ke tempat ini ya dari kemarin saudara ya Roh Kudus taruhkan untuk saya berbicara tentang kesepakatan ya. Karena penting banget untuk kita mengerti janji Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita lihat sebentar kehidupan gereja mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Rasul 2, ini ada Alkitabnya, boleh ditayangin biar lebih cepat. Ada ya? Ya, oke. Kisah Rasul 2 ayat oh iya. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ini kisah gereja mula-mula ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana hidup jemaat mula-mula. Di sini dikatakan begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau kita baca kehidupan jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, di situ dikatakan bahwa mereka itu berkumpul tiap hari. Saya minta untuk di-highlight kata berkumpulnya, di-highlightnya di dalam hati aja ya. Berkumpul saudara ya. Yuk kita lihat Matius 18. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20 ya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada penyebabnya saudara ya, lihat ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, saudara, kita sering baca ayat ini, tapi mungkin nggak ngeh atau kurang nyantol gitu ya. Tapi ternyata kesepakatan atau agreement itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita berkumpul beribadah, saya percaya bukan cuma sekedar ngumpul, betul? Bukan cuma sekedar ntar foto bareng terus kita punya something yang kita bisa upload di IG, di sosmed kita. Ya, bukan sekedar makan bareng atau nikmatin hidangan bareng saudara. Tetapi saya percaya waktu anak-anak Tuhan berkumpul bersama-sama, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi seringkali saudara, saya mau katakan di akhir zaman ini saudara, gereja kehilangan esensinya. Ya, saya lagi gak pakai anting, nah Bu Desi pakai anting tuh ya. Ya saudara, kuping sama anting, cantik ya jadinya ya kalau pakai anting, betul ya. Tapi saya mau tanya saudara ya, yang menjadi esensi maksudnya lebih penting kupingnya apa antingnya? Kupingnya of course ya. Pakai anting cantik ya, tapi kalau ada anting gak ada kuping gak mau kan, gak mau ya.
Ya, artinya apa? Bahwa kuping itu jauh lebih penting dari antingnya. Begitu pula waktu anak-anak Tuhan berkumpul. Kadang-kadang mereka nggak ngeh, saudara, bahwa ibadah itu mengandung janji. Ini janjinya. Ada janji Tuhan. Waktu anak-anak Tuhan datang bersepakat. Saudara, kata sepakat itu bukan keseragaman. Itu Desi pakai Grace Community. Nah, ini suami istri pakai seragam. Bajunya sama. Sama, namanya seragam. Uniform. Tapi unity bukan uniform. Amin. Unity itu adalah kesepakatan. Agreement. Beda-beda, saudara. Saya beda latar belakang, beda keluarga, beda pendidikan, beda pengertian, beda bahkan suami istri, beda enggak? Beda, karena ada tertulis, saudara. Ya, mau orang Yahudi, mau orang Yunani, mau laki-laki atau perempuan, di hadapan Tuhan itu sama. Yang beda apa? Fungsinya. Bapak-bapak sama ibu-ibu, suami dan istri beda fungsi. Yang beda fungsinya, tapi di hadapan Tuhan itu sama. Jadi saya mau katakan, saudara, bahwa kekuatan dari sebuah agreement, kekuatan dari sebuah kesepakatan, di mana anak-anak Tuhan berkumpul dengan berbeda-beda macam kemampuan dan kelemahan, tetapi waktu mereka di dalam kesepakatan, mereka menjadi sangat powerful. Amin, saudara. Nah, saudara, saya percaya iblis gak mau kita mengerti ini. Karena dari awal Yesus juga sudah berkata, Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia gak mau saudara dan saya mengerti janji Tuhan. Dia gak takut kita jadi orang Kristen. Dia gak takut saudara rajin pelayanan. Kalau perlu tiap hari aja pelayanan. Sampai gak punya waktu untuk baca Alkitab sama bersekutu sama Tuhan. Dia gak takut, saudara. Yang dia takut waktu anak-anak Tuhan, waktu orang-orang Kristen jadi murid. Bilang kiri kanannya, baca Alkitab. Amin. Dia gak takut. Saudara, pelayanan 7 hari dalam seminggu, dia gak takut. Ingat ya, iblis tuh udah gak ada lagi kuasanya. Betul? 2000 sekian tahun yang lalu di atas kayu salib kuasanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Tetapi apa yang dia punya sekarang? Yang dia punya adalah tipu muslihatnya. Oleh karena itu Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena kurang pengenalan, kurang pengertian akan aku. Oleh karena kamu yang menolak pengenalan itu. Saudara, firman Tuhan gak katakan karena kamu tidak mengenal loh. Kurang mengenal. Kurang. Artinya apa Bapak Ibu? Lawanmu, musuhmu, iblis tuh udah hidupnya berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Kita umur paling banyak 3 digit, jarang-jarang. 2 digit, dia berapa digit umurnya? Banyak. Kalau kata orang kota, lihai pisan. Betul? Lihai banget. Oleh karena itu saya percaya Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diperlengkapi oleh firman-Nya. Kita diperlengkapi oleh janjinya. Sehingga apapun musim kehidupan yang sedang kita lewati, saudara, saudara dan saya bisa tetap teguh berpegang kepada apa? Kepada kesepakatan kita. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kita hidup di dalam agreement, di dalam kesepakatan, di dalam perjanjian. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, mau engkau ada di bawah, mau ada di tengah, mau ada di atas, saya mau bilang kita bisa tenang. Kenapa? Karena kita hidup di dalam perjanjian. Karena kita hidup di dalam kesepakatan. Pegang itu saudara. Amin. Amos 3 ayat 3 katakan, dapatkah 2 orang
berjalan bersama-sama kalau mereka belum saling berjanji. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang kalau mereka belum bersepakat, belum in agreement, belum janjian. Makanya kalau orang menikah, saudara, itu mereka buat agreement, betul ya? Ada janji nikah yang didengar oleh keluarga, oleh jemaat gereja, oleh hamba Tuhan didengar, betul? Mau muda, tua, kaya, miskin, sehat, sakit, kurus, gemuk. Gitu ya. Mereka buat agreement untuk apa? Setia, buat sepakat sampai apa? Maut yang memisahkan. Saudara, dan firman Tuhan di dalam Mazmur 89, Mazmur 89 ayat yang ke-34. Mazmur 89 ayat 34. Nah, lihat nih. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan, 89 ayat 34 betul. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaanku. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya firman Tuhan katakan begini saudara, bahwa dia tidak akan melanggar perjanjiannya. Apa yang keluar dari mulutnya itu akan dia tepati. Ya, setiap agreement, setiap kesepakatan yang dia buat itu tidak akan dia langgar. Wow, saudara. Tuhan berjanji apa sih? Tidak akan pernah meninggalkan. Tidak akan pernah membiarkan. Apalagi janjinya? Kalau jatuh pun tidak akan sampai tergeletak. Apalagi janjinya saudara? Baik mautkah? Sakit penyakitkah? Kemiskinankah? Ketelanjangankah? Apalagi saudara? You name it. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Oleh karena itu yang membuat kita berbeda dengan agama lain. Setuju gak saudara? Sekalipun mungkin duit di kantong tinggal goceng, duit di kantong tinggal 20.000, saudara tetap masih bisa memuji Tuhan. Saudara tetap masih bisa berkata Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Iblis ngomong begini seperti singa mengaum-ngaum. Lu yakin? Sampai besok aja belum tentu cukup. Betul? Tapi saudara tetap masih bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita mau pegang janjinya. Karena kita tahu kesepakatan kita dengan Tuhan. Dan kita katakan ya dan amin atas semua kesepakatan dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang mana berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Sehingga saudara dan saya tetap masih bisa bersuka cita. Tetap ada kekuatan. Pokoknya Tuhan tuh luar biasa. Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Bahkan sekalipun seolah-olah pertolongan itu belum ada saudara. Ada kekuatan di dalam hati kita untuk dapat melewatinya. Amin. Saya kalau renungkan hal itu saudara, dulu waktu suami saya bangkrut saudara, suami saya kerja sama temennya, gaji 2,7 pada zaman itu, anak 3, rumah ngontrak di gang saudara ya. Itu gaji 2,7 tahu masa berlakunya paling cuma 3 hari. Lewat. Suami saya bilang ini, Olah kamu buat pembukuan dong. Saya dalam hati, mau pakai pembukuan apa? 3 hari lewat. Bukan pembukuannya yang mesti dibenerin Iwan, saya bilang. Yang mesti dibenerin tuh gaji lu kurang, gitu kata saya. Nothing's wrong buat pembukuannya, mengaturnya. Gajinya aja yang kurang, gitu kata saya dulu saudara. Saudara, saya bersyukur saudara melewati hal itu yang membuat saya dulu minta suami bertobat, saya berlutut. Tapi waktu suami bangkrut dulu kan kalau suami bertobat, minta suami bertobat, suami masih bandel, duit masih punya pelarian saudara. Ke salon tiap hari, makan di luar tiap hari, pokoknya shopping tiap hari, punya pelarian. Kalau sekarang suami bangkrut mau lari kemana lagi? Kalau dulu doain suami bertobat saya berlutut. Waktu suami bangkrut saya tiarap. Kenapa tiarap? Karena ngefek ke saya juga. Gak ada tempat pelarian saudara. Tinggal di gang saudara.
Tetapi kalau saya tengok ke belakang sebentar dan saya melihat, lewat terus tuh. Gimana caranya saya gak ngerti. Tuhan kasih saya hikmat, ya jualan tas lah saya ke Mangga 2. Ya ini ada aja saudara. Tiap bulan lewat aja saudara. Saudara bilang kiri kanannya, be kreatif. Ya. Harus kreatif saudara. Jangan takut. Kalau masih kuat, masih sehat, mesti kreatif. Saudara tahu saya ketemu seseorang saudara, anak Tuhan. Tahu dia jualan apa? Dia jualan kembang goyang. Dia bilang ini, Kak boleh gak Kak bantuin saya jualan kembang goyang? Oh ya boleh dong gitu ya. Kak, dia sebutin lagi, Kak saya cuma ngambil untung 7.500 nih Kak satu toples. Tapi saya jalanin aja. Puji Tuhan, laku ratusan toples. Firman Tuhan bilang barang siapa setia sama perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar loh saudara. Amin saudara. Kita tuh punya kemampuan yang luar biasa. Apapun yang ada di tangan kita, jalanin aja dulu. Kenapa? Karena kita mau bersepakat. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita kok saudara. Amin ya. Bahkan kalau kita lihat saudara dari awal penciptaan, di Kejadian 1 ayat 26, itu kesepakatan udah ada. Kejadian 1 ayat 26, Bapa, Anak, Roh Kudus bersepakat jadiin kita. Bilangnya begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kitanya huruf besar. Kenapa kita? Bukan baiklah saya. Enggak. Baiklah kita. Siapa itu kita? Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka bersepakat untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia yang terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Amin, saudara. Nah, saudara lihat dari awal penciptaan tuh udah ada kesepakatan. Ya, dan lihat di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itu cerita yang sangat terkenal tentang Menara Babel. Udah tahu dong ceritanya? Ya, Menara Babel. Yuk kita baca aja deh sebentar ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah, lihat nih perkataan yang sama di Kejadian 1. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan. Ada apaan nih? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, saudara. Dan ia berfirman. Saudara, kalau Tuhan berfirman tuh hati-hati loh saudara. Karena di dalam kitab Yesaya ada tertulis, apa yang keluar dari mulutku, apa yang aku firmankan harus melaksanakan sampai semuanya jadi. Jadi kalau ini dia berfirman, jadi gak? Jadi, lihat, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, ini baru plan. Mulai dari sekarang apapun juga, apa saudara? Apapun juga, bukan soal kesepakatan baik atau buruk. Tapi Tuhan katakan apapun juga, ya mau baik mau buruk, the power of agreement, saudara, itu adalah janji, itu adalah firman saudara. Yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baru sepakat doang, baru direncanakan doang, tapi sepakat firman Tuhan yang ngomong tidak ada satupun yang tidak dapat terlaksana. Kita kan kadang-kadang baru rencana aja udah berantem. Belum juga melangkah, udah enggak sepakat. Tapi ini firman.
apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada satupun yang tidak dapat terlaksana. Saudara, sekali lagi tadi saya katakan, yang namanya kesepakatan, yang namanya agreement, yang namanya unity bukan sama loh saudara. Beda tapi mau sepakat. Saya ingat saudara, waktu saya baru menikah, kami buat agreement, suami saya yang buat agreement. Kesepakatan, dia bilang gini, Ola, karena dia dari background agama, saya nggak bilang agamanya ya saudara, orangnya. Karena dia agama Katolik kapal selam, ngerti maksudnya ya? Jadi nongolnya cuma Paskah sama Natal gitu. Lalu dia bilang gini, Ola, kalau anak kita perempuan ikut saya ke gereja saya, gitu katanya. Tapi kalau anaknya laki, ikut ke gereja kamu, gereja bebas Indonesia gitu katanya ya. Yang kalau ibadah rame katanya gitu ya. Pendetanya sendal lama, sendal baru, kirara baso gitu kata suami saya. Ntar tepuk tangan, ntar ketawa, ntar nangis, pokoknya bebas gitu katanya. Saya ya masih muda saat itu. Saya cuma bilang, oh ya Tuhan, istri harus tunduk sama suami. Oke, padahal dalam hati ini gini, gimana ya kalau suami, istri, anak-anak ke gereja beda-beda, saya gak habis pikir. Karena dulu kita sama-sama gitu. Saya gak habis pikir kalau sekeluarga ke gerejanya pisah-pisah, gimana ya. Saudara tahu kalau ke gereja pisah-pisah judulnya gimana? Di meja makan, itu jadi ajang peperangan. Peperangan rohani. Suami pulang, tadi pendeta gua ngomong keren banget. Dia bilang begini-begini. Istrinya, kerenan pendeta gua bilang begini-begini. Anaknya, alah pendetanya mami sama papi jadul. Yang benar pendeta aku, relevan, zaman now. Yang ada perang firman. Ya Pak ya? Saudara, tapi saya ya sepakat aja. Sepakat sama apa? Sama firman loh. Iya, saudara tahu? Ya udah banyak yang tahu. Anak saya laki tiga-tiganya. Saya tinggal ngomong sama suami saya, kan lu yang ngomong, yang buat kesepakatan dia. Mau komplain sendiri sama Tuhan. Follow me. Betul saudara. Karena apa? Kesepakatan. Saudara, yang namanya bersepakat, sekali lagi saya bilang gak harus sama. Tapi sepakat. Sekali lagi saya bilang, justru kekuatan dari kesepakatan tuh beda-beda. Jadi beda point of view. Betul? Beda kelebihan masing-masing. Tapi bisa bersepakat. Itu sangat powerful. Amin. Enggak, saya gak mau ke situ. Beda. Saudara, berbeda-beda. Tapi bisa sepakat, itu hasilnya luar biasa. Kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, ya, boleh lanjutkan ayat berikutnya. Ibrani 11 ayat yang keberapa ya? Ke-7 ya. Ya. Baiklah kita turun kata Tuhan dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, musuh dari kesepakatan, musuh dari unity, miskom. Kenalkan bahasa itu? Miskom, kita miskom. Karena ada tertulis di akhir zaman, kasih semakin dingin. Kalau ditelepon gak diangkat, tapi kalau WA dibales. Betul ya? Kalau di WA, kirim hatinya 7. Kissnya 7. Pelukannya 7. Ketemu di gereja, kayak orang gak kenal. Betul? Kasih semakin dingin. Sehingga anak-anak Tuhan satu dengan yang lainnya bisa miskom. Makanya kalau anak-anak Tuhan sering-sering ngumpul gak apa-apa kok. Saya juga baru ngerti. Saudara, banyak gereja lu sekarang yang ibadah online-nya udah dihapus. Karena jadi alasan, saya online aja. Saya online aja gitu. Padahal dia gak tahu. Kalau ngumpul tuh luar biasa. Biasanya kan yang online tuh biasanya kalau lagi sakit ya gitu kan, online kan gitu. Jadi ini saya ada cerita. Seorang hamba Tuhan pasti kenal lah, Risa Solihin.
Dia tuh waktu pandemi tuh suka ngebaptis jemaatnya tuh di kolam ikannya dia gitu kan. Kan belum dibuka ya tempat umum. Jadi satu waktu dia punya bujangnya ini ikut dia tuh udah belasan tahun. Sampai akhirnya dia bilang ini, Pak saya mau jadi Kristen. Wih luar biasa, setelah belasan tahun lu mau jadi orang Kristen gitu. Iya Pak saya lihat orang Kristen baik gitu katanya. Saya mau jadi orang Kristen. Ya puji Tuhan. Pak saya mau dibaptis. Wih langsung mau dibaptis. Oke nanti kita baptis ya. Pak sekarang aja gitu katanya. Sekarang iya di kolam aja. Bapak kan suka baptis di kolam katanya. Saya mau di kolam aja. Saya gak mau di tempat umum Pak. Nanti saya dijolimi gitu katanya. Ya udahlah dibaptis lah. Nama bujangnya ini si Sule. Saya gak ngerti kenapa dipanggil si Sule ya. Namanya si Sule dibaptis. Udah. Keesokan harinya saudara Parisa senang ngasih makan itu tuh ikannya. Kan ikan koi gede-gede tuh saudara ya. Kasih makan ikan. Begitu dikasih makan itu ikannya datang semua. Pernah gak ngeliat kasih makan ikan? Begitu dilempar ngumpul semua kan. Dia lagi liatin. Ada 1-2 ekor ikannya yang melipir. Tahu melipir bahasa Prancis? Melipir minggir. Gak mau rame-rame. Padahal lagi ada berkat. Tapi melipir gak mau rame-rame. Menyingkir. Parisa langsung tahu sakit ikan gua. Kalau orang yang jarang mau ngumpul bilang kiri kanannya jangan-jangan lu sakit. Gak mempengaruhi keselamatan sih, enggak. Cuma lu sakit aja. Betul? Tapi kalau sehat jasmaninya, rohani pasti udah sehat ya. Manusia rohnya sempurna. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Manusia roh kita sempurna. Saudara, itu pasti mau ngumpul. Saudara ternyata waktu saya baca lagi, saya renungkan lagi saudara. Itu gereja mula-mula kagak ada yang dilayanin. Semua datang bawa sesuatu. Ada yang bawa mazmur, ada yang bawa hikmat, ada yang dibawa segala macam. Jadi kalau ketemu tuh saling doain, saling encourage satu dengan yang lain gitu. Gak ada tuh yang dilayani, gak ada. Masing-masing bawa sesuatu. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, ada yang membawa puji-pujian, ada yang membawa pengajaran, ada yang membawa hikmat. Semua bawa sesuatu. Makanya jadinya sangat luar biasa. Mulai saat ini jemaat keluarga Grace Community bertobat ya. Gak ada yang duduk diam. Datang harus bawa sesuatu. Amin. Sehingga pulang kita semua luar biasa. Amin. Ya, saudara kembali kepada firman Tuhan tadi. Dibuat miskom. Ternyata musuh dari kesepakatan itu adalah miskom. Saya pernah nih sama Bu Desi miskom. Akhirnya kita berdua nangis-nangisan ya. Untung iblis kalah ya Des ya. Miskom. Hati-hati. Sama satu lagi musuh dari kesepakatan. Tahu apa? Berfokus pada diri sendiri. Saya lagi renungin hari-hari ini saudara, saya kadang-kadang sedih juga ya saudara ya. Ngelihat wah gereja ini ngomongin gereja ini hamba Tuhan ini ngomongin ini hamba Tuhan ini gitu kan ya. Saya tuh belajar sesuatu saudara, begini loh. Ya udah, misalnya Dedi yang benar, terus lu benar, gue salah, terus. Tadi waktu saya di Sentul lagi MDPJ, ada satu kata Tuhan taruh di hati saya. Ola tahu gak sih kamu punya tugas sebagai messenger? Tahu messenger? Cuma nganterin kurir. Gak usah berbantah-bantahan lah. Jadi kurir aja. Sampaikan aja kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan. Bilang kiri kanannya, bukan lu. Amin. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, saudara. Itu karya Roh Kudus. Sekali lagi, bukan kita, tapi melalui kita, saudara.
Tapi Tuhan tuh luar biasa ya saudara, waktu saya lihat Tuhan tuh gak pernah membiarkan hal yang tidak baik itu terjadi di dalam hidup kita. Pada hari penciptaan, pada hari ke-6, hari ke-1 sampai hari ke-5 dia bilang baik, 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 baik. Siapa di sini masih suka cari hari baik, bertobat? Karena semua hari Tuhan jadikan baik saudara ya. Baru tepuk tangan boleh Pak Nando. Nah pada hari ke-6 baru dia katakan tidak baik. Kenapa? Waktu dia lihat manusia seorang diri. Dia bilang gini, oh gak baik nih. Seorang diri, makanya dikasihlah seorang penolong buat dia. Baru dia bilang oke, jadinya baik. Jadi Tuhan tuh gak pernah loh. Bukan kehendak Tuhan dan Tuhan tidak pernah berkenan kalau ada sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita. Catat di dalam hati. Amin. Tuhan selalu mau membuat segala sesuatunya menjadi baik. Nah itu saudara, iblis itu cuma mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau kita lihat saudara, waktu bahasanya udah berbeda-beda. Tuhan kembali pulihkan di dalam Kisah Rasul 2 di loteng atas. Betul? Waktu Yesus mau naik ke surga dia katakan begini, lebih baik kalau aku kembali ke rumah Bapa karena nanti aku akan minta kepada Bapa kirimkan buat kalian penolong, penghibur yang akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Seberapa banyak di sini yang percaya di dalammu ada Roh Kudus? Jadi Roh Kudus gak begini, saudara rohani dia tinggal, saudara rohana dia pergi, gak begitu ya. Gak dipanggil-panggil masuk, diusir keluar, enggak. Dia tinggal untuk selama-lamanya sebagai materai di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, lihat Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau saya renungkan seolah-olah Yesus tuh membahayakan murid-muridnya. Dia bilang begini, nanti kumpul ya di tempat yang sudah disepakati. Di loteng atas kumpul ya, doa, minta, nanti-nantikan janji Bapa. Ingat tadi ayat yang tadi Matius tadi. Karena waktu 2 orang berkumpul di bumi ini saudara, sepakat minta apa saja Tuhan kabulkan. Sebab waktu 2-3 orang berkumpul Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin saudara. Dan Yesus bilang kumpul. Mungkin saat itu murid-muridnya gak ngeh. Tapi Yesus tahu apa yang dia lakukan. Yesus tahu apa yang dia perintahkan. Sekalipun mungkin hal itu berbahaya. Karena saat itu kalau ketangkep, saat itu kalau sampai ketahuan bahwa mereka murid Yesus, mereka bisa ditangkap, dipenjara, dipukul, dicambuk, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Tapi Yesus bilang, wah kumpul, nanti-nantikan. Saudara saat itu mereka gak tahu kalau cuma 10 hari. Kalau kita tahu. Cuma 10 hari. Coba bilang kiri kanannya, lu bacakan di Alkitab cuma 10 hari? Cuma 10 hari saudara. Mereka saat itu gak tahu kalau cuma 10 hari. Mereka sepakat aja sama Tuhan Yesus nanti-nantikan. Dan pada hari ke-10 saudara, Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Saudara di firman Tuhan di Kisah Rasul 2 itu dikatakan di Yerusalem itu lagi banyak orang kumpul dari suku, bangsa dan bahasa. Tetapi tiba-tiba waktu Roh Kudus turun, mereka walaupun gak menerjemahkan letterlek saudara ya, tapi mereka bisa nangkep sesuatu. Bahwa ini lagi berkata-kata, ini lagi berkata-kata, ini lagi berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru atau mungkin dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi mereka semua punya pengertian yang sama. Bahwa mereka sedang memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Amin. Artinya anak-anak Tuhan punya kekuatan untuk bersepakat. Bilang kiri kanannya, karena kita punya roh yang sama. Amin. Roh Kudus yang sama ada di dalam kita. Amin, saudara. Nah, saudara kalau kita lihat ya, Kejadian 22, Kejadian 15 lah, ayat 5 sampai 6. Waktu Abraham, kan Abraham kaya banget tuh, konglomerat loh dia pada zamannya. Ya, Tuhan.
harta gue banyak, tapi gue gak punya keturunan. Ya ntar yang ngambil, yang warisin bujang-bujang gue lah. Di saat Abraham lagi merenung seperti itu, Des ini Des, coba Des temenin Des. Ceritanya saya Tuhan boleh ya, Desi Abraham ya. Dia lagi sedih, padahal duitnya banyak loh. Kata siapa? Orang kaya, gak murung. Abraham murung saudara. Kenapa? Bingung, duitnya banyak, gak tahu nanti mau dikasih siapa. Kenapa? Gak punya keturunan. Terus Tuhan datang sama Abraham, Bram, yuk kita keluar tenda yuk, keluar tenda. Keluar tenda. Bram, nih Bram. Tuh Bram, lu lihat gak Bram di langit Bram? Banyak bintang kan Bram? Ya kan, banyak. Bisa hitung gak Bram? Bisa hitung? Gak bisa, banyak banget kan? Terus Tuhan bilang gini, nanti keturunan lu kayak gitu. Abraham mungkin dalam hati, hah? Satu aja kagak ada, umur udah tua. Tapi Abraham bersepakat. Amin, tahu kata amin artinya sepakat. Amin, thank you Des. Amin, itu sepakat. Padahal nggak mungkin. Betul? Sampai singkat cerita di Kejadian 22 ayat 16, 17, 18. Ini lebih luar biasa lagi. Bukan cuma Abraham bersepakat sama Tuhan. Kali ini Abraham, Ishak sepakat sama Bapak. Saudara, kalau saudara renungkan, Ishak saat itu bukan baby yang dibawa begini dipersembahkan. Gitu. Bukan. Anak remaja. Dan Abraham udah tua renta. Kalau saat itu Ishak lari turun gunung, Abraham bisa apa? Gak bisa apa? Ishak. Gak bisa apa-apa. Ngejar juga gak bisa. Tapi Ishak percaya sama bapaknya. Apa? Mana persembahannya? Kamu yang jadi persembahan. Dia naik loh ke atas mezbah. Sekalipun hal itu mengerikan. Tapi Ishak percaya sama bapaknya. Dan dia sepakat. Bukankah itu seperti Yesus? Di waktu dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus nurut, kenapa? Karena dia tahu bapaknya gak pernah merancangkan kecelakaan buat dia. Amin. Kalau saudara perhatikan, waktu Abraham, Ishak dan Bapa di surga sepakat dengan Bapa di surga, dari yang keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Saudara perhatiin ya, nanti dibaca ya di rumah ya. Itu kesepakatannya berubah loh. Kesepakatannya dikatakan begini, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir. Nambah gak saudara? Yang ada di lautan. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau? Wow. Saudara, saya waktu renungkan ini saya bilang, wow Tuhan luar biasa. Ayo yang suami istri, ada anak, sepakat. Itu ada power yang luar biasa. Amin saudara. Mungkin kita gak ngerti sepakat sama apa. Sepakat sama firman lah. Sepakat aja sama firman. Gak usah sepakat sama keadaan. Sepakat sama firman. Keadaan boleh berkata demikian. Tapi kita mau berkata, aku mau sepakat sama apa kata Tuhan. Saya ingat saya dengar kesaksian dari Pastor Joel Osteen. Maminya waktu itu sakit kanker. Anak ini melihat mami papinya. Mami papinya bilang ini, let us make agreement. Mami papinya buat kesepakatan apapun yang terjadi. Mereka katakan, mereka akan bersepakat percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan maminya. Saudara, mereka melewati musim, maminya kena kanker, di kemo, ngeliatin hasilnya, ngeliatin segala macam. Sampai saudara, papinya ngeliat maminya udah lemes saudara ya. Dia lihat maminya, papinya bilang gini, are we still in agreement?
Apa kita tetap masih ada di dalam kesepakatan? Walaupun maminya lemah, dia bilang, yes, amen, we still in agreement. Saudara tahu kalau sampai hari ini saudara maminya masih hidup, saya lupa maminya masih hidup apa enggak, tapi maminya lolos, sembuh, bebas dari penyakit kanker. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya gak tahu seberat apa yang saudara alami hari-hari ini. Ayo bersepakat, gandengan tangan. Itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya belajar sama Pak Iwan saudara hari-hari ini. Kami jalan pagi, kami gandengan tangan. Kami ambil waktu 1 jam, kami gandengan tangan. Kami mulai sepakat, kami mulai perkatakan. Udah gak minta lagi, kami mulai perintahkan. Kami bersepakat, perintahkan. Sebagaimana ada tertulis. Mazmur 133 ayat 1-3, persaudaraan yang rukun. Firman Tuhan katakan waktu ada persaudaraan yang rukun. Mazmur 133 1-3. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kata kerukunan bahasa Inggrisnya tuh harmoni, bukan yang di kota ya, bukan harmoni yang di kota ya. Harmoni. Waktu saya lihat Tuhan harmoni. Tuhan kasih lihat saya seperti sebuah penglihatan itu orkestra. Siapa di sini yang pernah nonton orkestra walaupun di TV? Pernah ya? Kan yang namanya orkestra gak mungkin isinya bass betot doang kan, gak mungkin kan ya. Dari berbagai macam alat musik. Tapi kalau saudara lihat itu berbagai macam alat musik, mata mereka harus tertuju kepada, ini emak-emak mesti hati-hati, bukan deterjen, dirijennya. Mata mereka harus tertuju kepada dirijennya. Waktu dirijennya bilang gini, ini mau dari nada rendah, mau nada tinggi, nada sedang, saya kurang mengerti, ini yang pemain musik yang ngerti. Dari berbagai macam alat musik, dari berbagai bahan alat musik. Tetapi waktu mereka melihat kepada dirijennya dan mereka sepakat, indah gak bunyi? Indah. Dad, sebagai WL, sebagai pemimpin pujian, ngerti musik juga. Pemain drum lu jago, Dad. Pokoknya semua jago-jago. Apalagi singernya, jago. Pemain ininya melodi, pemain drum jago banget. Singernya juga, jago banget. Cuma nggak mau diatur. Gue udah jago. Main masing-masing dengan kejagoannya masing-masing. Waktu mereka mulai main bareng, indah apa puyeng? Puyeng. Sekalipun jago loh. Yang ada pusing. Tuh. Tapi waktu ada kesepakatan. Saudara, itu yang Tuhan bilang. Yang ada lagu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bu Sisil, contoh nih ya Bu Sisil ya. Ini anak 2. Desi, banyak duit. Kasih duit mamanya dikepret. Nih mah, pegang. Si Dedi tuh ya mahnya beli. Ntar gak lama dia datang. Mah, nih buat mama, pegang. Si Desi tuh ya nyebelin. Duit banyak. Sedih gak Bu Sisil? Sedih. Kenapa? Ini cuma 1 sih. Kenapa? Anaknya gak ada di dalam harmoni. Berantem. Kenapa sedihnya? Sedihnya tuh mungkin Tuhan gini, lalu gak tahu sih. Kalau lu tuh rukun sama sepakat itu berkatnya tuh luar biasa. Gitu loh. Kenapa Tuhan sedih? Lu gak tahu sih, lu udah dibohongin lu sama iblis. Lu gak tahu sih. Mertua saya dulu belum di dalam Tuhan selalu ngomong, Ola, Iwan, jangan suka berantem ya, gak ada hoki gitu katanya. Kalau dia yang orang dunia aja gak ngerti, saudara, gak ada hoki kalau suka berantem. Mestinya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih ngerti lagi. Amin. Kita boleh gak setuju, saudara, tapi ayo belajar.
Untuk apa? Hidup di dalam kerukunan, saudara. Pengkhotbah 4:9-12, berdua jauh lebih baik daripada sendiri. Sebab tali 2 lembar itu tidak mudah diputuskan. Saudara, yuk cari teman-teman nih, gak tahu saya yang lagi buat kesepakatan. Cari orang-orang sekeliling kita tuh yang bisa apa ya, join in faith, itu katanya. Dukung iman kita, bersepakat dengan iman kita. Itu ada kekuatan, jangan ketemu orang yang negatif mulu. Belum juga mulai udah negatif mulu, udah gak mungkin mulu gitu, saudara. Ayo cari orang-orang yang apa, saudara? Yang dukung iman kita, saudara. Penting, saudara ya. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ada 70 murid. Lalu mengutus mereka berapa? Kenapa gak sendiri-sendiri aja? Kalau sendiri-sendiri kan lebih banyak tempatnya, ada 70 tempat. Ini berdua-dua, kenapa? Karena di balik kesepakatan ada yang luar biasa. Waktu saya khotbah ini nih saudara, saya dapat sesuatu saudara. Orang Belanda tuh zaman dulu waktu ngejajah Indonesia dia udah pada pakai Alkitab, kita belum, gak ngerti. Firman Tuhan ada tertulis, kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan kuat bertahan. Keluarga yang terpecah-pecah tidak akan kuat bertahan. Pelayanan yang terpecah-pecah tidak akan kuat bertahan. Pekerjaan yang terpecah-pecah tidak akan kuat bertahan. Itu Alkitab yang ngomong. Tahu? Politik Belanda buat Indonesia apa? Divide et impera. Artinya kerajaan yang terpecah-pecah. Apa yang terjadi? 350 tahun men dijajah. Disedot semua kekayaan. Betul. Saya percaya saat itu orang Belanda udah baca Alkitab. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari kerajaan, suku, bangsa, dan bahasa. Mereka pakai yang dari Alkitab. Mereka menjajah kita 350 tahun. Divide et impera. Saudara, malam hari ini saya mau katakan, apapun keadaan kita, usahakan untuk kita bersepakat. Karena di balik kesepakatan ada hal yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh minta imam musik maju ke depan bantuin saya. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara diberkati malam hari ini, amin. Amin ya. Saya percaya Tuhan mau kita tahu rahasia ini. Karena itu adalah warisan buat kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya menikmatinya di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Amin. Kalau kau datang suami istri boleh gandengan tangan. Aminkan. Aminkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidupmu. Karena kebenaran ini yang memerdekakan setiap kita. Perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Waktu saya ceritakan tadi suami saya ngalamin kebangkrutan. Kami tinggal di gang di rumah kecil. Kami ngontrak 110 meter saya ingat. Segede kamar kami yang dulu. Pak Iwan masih tetap punya teman-teman yang sama. Tapi setiap kali temannya mengantar dia pulang. Karena kalau pagi dia pergi naik Gojek. Saya ngantar anak sekolah. Pulangnya dia suka naik Gojek. Tapi temennya suka nganterin dia saudara. Tapi temennya kalau nganterin dia malu saudara. Dia gak kasih temennya masuk ke dalam gang. Alasannya nanti mobil lu lecet gitu katanya. Padahal dia malu, dia gak kasih temannya masuk untuk lihat di rumah di mana kami tinggal. Sampai satu waktu temennya ya bosnya juga lah yang dia kerja saudara, itu kebelet pipis. Dia bilang udah sini aja, tiba-tiba dia kebelet pipis. Wan, gue numpang kencing dong di rumah lu. Oh ya udah mau gak mau parkir di luar aja ya kata suami saya. Takut mobilnya besot karena gangnya kecil. Saudara parkir di luar, temannya jalan. Ada saya waktu itu. Waktu temannya masuk ke rumah kami, dia begini. Lu tinggal di sini Wan? Iya. Oh, lu ngontrak? Iya. Berapa duit? Saya lupa waktu itu berapa duit setahun. Gua ngontrak sekian tahun. Oh gitu. Boleh lihat ya kamarnya. Saudara kamar mandinya aja tuh pakai yang kayak apa sih pintu seng gitu loh. Oh, oke. Udah selesai. Waduh kata suami saya, dia jadi turun, dia jadi kencing. Ya udahlah kenapa sih lu malu? Saya bilang gitu. Udah aja, mau temenan boleh enggak juga udah. Saya bilang gitu. Ya enggak enak aja. Gak enak apa orang minta kok saya bilang. Iya sih. Saudara saya lupa itu hari Jumat. Hari Senin suami saya dipanggil di kantor. Temennya keluarin cek. Wan, kan gue denger lu masih punya tanah. Iya sih kata suami saya, cuma agak masuk-masuk ke kampung gitu. Oh, nih bangun rumah. Saudara tahu, sebelum hari itu saudara, seminggu sebelum kejadian itu, sebelum temennya kebelet pipis itu, suami saya ngomong sama anak-anak gini sama saya, Olah kita doa yuk sepakat sama anak-anak. Hah? Ayo. Kami datang ke kamar anak-anak, kami doa. Suami saya suruh anak-anak yang berdoa. Saya lagi bilang gini, kamu suruh anak-anak yang berdoa. Iya gak apa-apa, anak-anak aja yang doa. Saudara tahu anak saya doanya gayanya gimana? Tuhan Yesus mau rumah yang kayak dulu. Di pondok gede, yang halamannya gede. Aku mau punya anjing kayak dulu, anjingnya yang gede-gede. Ngomong aja. Saudara anak-anak tuh kalau minta ya doa ngomong. Gak mikir bapak emaknya duitnya dari mana. Ngomong aja. Saya sama suami cuma ketawa-ketawa dan suami saya amin. Tahu dia bilang apa? Olah firman Tuhan bilang kita suruh kayak anak kecil. Pernah waktu suami saya bangkrut saudara. Itu anak saya yang paling gede. Gak boleh lihat mobil Alphard. Papa beli mobil Alphard dong. Suami saya amin. Papa beli mobil amin. Lama-lama tuh anak gini amin melulu. Amin. Sampai suami saya tuh kalau kita keluar gitu sama-sama. Ngeliat tuh mobil, suami saya udah gini, ntar lagi dia ngomong nih. Papa tuh pak mobilnya papa itu yang baru pak. Saudara kami gak punya kemampuan untuk beli mobil Alphard. Jangankan mobil, bensin aja gak sanggup saat itu. Sampai akhirnya satu waktu suami saya, anak saya gini, Pak tuh mobil Alphard aku suka dong pak, jangan amin-amin melulu. Suami saya marah, bisa diam gak? Udah tahu papa gak ada uang. Saudara anak saya nangis yang paling besar. Di situ Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus bilang begini, Olah kalau anakmu tetap meminta mobil Alphard itu karena dia percaya sama orang tuanya. Datang kepadaku seperti anak kecil. Mereka gak pernah memikirkan bagaimana caranya. Itu bukan urusan dia, urusan kita orang tuanya yang mikir. Begitu juga kita waktu mau datang sama Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi mimpimu. Jangan batasi kebesaran dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Datang kayak anak kecil. Minta. Karena dia Bapa kita yang baik. Bahkan when you stop asking. Kata Tuhan, because you not trust me anymore. Ada di sini yang udah berhenti minta. Tuhan mau bilang malam hari ini, you don't trust me. Waktumu
bukan waktuku kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Simple saudara, trust him. Dia Bapa yang baik buat kita. Dia Bapa yang setia. Sekarang rumah yang saya tempatin hasil doa sepakat sama anak-anak. Kami gak pernah mimpi punya rumah segede gitu. Pak Iwan bilangnya rumah asal rumah jadilah, yang penting ada rumah, gak usah kontrak tiap bulan. Sampai waktu itu saudaranya Pak Iwan datang ini mah bukan rumah yang biasa-biasa. Buat kita, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita pikir, apa yang gak pernah timbul dalam hati, apa yang kita gak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ini kan sekali lagi untuk saya selesai. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi aku percaya kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami yang menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang luar biasa. The best is yet to come. Oleh karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa di sini malam hari ini kita dapat suatu tema yang simple sebetulnya, tetapi ini menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa, yaitu ada suatu kalimat yang namanya kesepakatan, ya. Artinya ini kalimat ini bukan suatu hal yang biasa-biasa saja, tapi setelah kita renungkan bahwa ada satu hal yang besar yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu sepakat, ya. Dan di Matius 18 ayat yang ke-19, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, jadi sekali lagi untuk teman-teman Grace Community, ya, bahwa biar malam hari ini kita pulang dari tempat ini, kita mulai sepakat satu dengan yang lainnya, keluarga, suami istri semuanya. Karena kita tahu bahwa ada satu rencana Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada teman-teman di tempat ini. Jadi artinya adalah kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biar Tuhan yang kerjakan apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Amin. Ya. Dan jangan pernah intervensi Tuhan. Jadi biar Tuhan sendiri yang akan membentuk kita keluarga demi keluarga sesuai dengan plan-Nya Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ciola yang sudah memberikan message malam hari ini. Sangat luar biasa, thank you Cik. Dan
biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami juga di tempat ini. Dan jangan bosan-bosan untuk diundang. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Dan kami sudah memuji nama-Mu, dan bahkan kami sudah membesarkan nama-Mu, dan kami sudah dengar-dengar akan firman-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan terus menaruhkan firman-Mu itu Tuhan Yesus dalam hati kami. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Bapa, dan semua yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Persembahan bisa dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Yes. Dan untuk pengumuman, kita akan ada di tempat ini setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Dan tanggal 15 Agustus kita akan dilayani oleh Pastor Christopher Tawiheru. 19 ya, 19 ya. Itu akan dilayani oleh Pastor Christopher Tawiheru. Dan kita tetap akan mulai jam 5 atau 5 lewat sedikit lah ya. Puji nama Tuhan. Dan nah itu dia, ada flyernya. Oke, tanggal 19 Agustus ya, tanggal 19 Agustus. Oke. Dan sekali lagi ada sedikit yang saya mau bagikan untuk teman-teman, yaitu mengenai sekali lagi kok ada yang namanya Grace Community ya. Sebetulnya Grace Community ini gimana ya? Kita bangun ya, itu bukan hanya suatu mimpi dari satu orang, tetapi Grace Community ini bisa terbangun kita merasa bahwa pas lagi kita sadari kita sudah melewati suatu hal yang namanya pandemi. Dan pasti semua ngerasain yang namanya pandemi, di mana banyak teman-teman sepelayanan, teman nongkrong ataupun teman banyak yang meninggal gitu ya. Ada yang juga sakit, tetapi kita bisa melalui pandemi itu dengan baik ya. Dan saya percaya bahwa sampai detik ini kita masih diizinkan Tuhan ada di tempat ini, kita masih boleh bernafas sampai detik ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa terima yang namanya grace dari Tuhan. Oleh sebab itu kenapa komunitas ini kita sebut dengan Grace Community ya. Jadi bukan karena anak saya namanya Grace, bukan, jadi kebetulan saja gitu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita bisa sampai detik ini bisa menjalani, bisa
melewati pandemi ini karena kasih karunia Tuhan yang besar, ya. Karena kalau kita lihat pada saat pandemi kemarin, waduh, cukup mengerikan. Setiap kali buka TV, setiap kali kita lihat buka berita, sana meninggal, sini meninggal, sana meninggal. Dan juga bukan hanya di marketplace, tetapi juga di dunia kerohanian pun juga banyak juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal, ya. Dan di sini kita melihat bahwa gimana penyertaan Tuhan terhadap kita, bahwa artinya adalah kita juga mendapatkan grace dari Tuhan, tetapi kita juga ada satu tugas dari Tuhan yang mungkin Tuhan masih harus berikan kepada kita untuk kita lakukan, ya, gitu loh. Nah, oleh sebab itu sampai satu ketika kita adakan selalu doa, itu kebetulan di tempat di salah satu tempat di Jakarta Pusat, di tempatnya Pak Romeo Mandagi. Kita doa dan itu selalu kita bikin rutin saat itu. Dan akhirnya tercetuslah untuk yuk Tuhan mau ini lebih, coba. Oke, kalau memang Tuhan mau ini lebih, Tuhan biar yang sediakan semuanya, karena secara manusia mungkin kita nggak mampu gitu loh, kita nggak ada duit, kita nggak ada apa-apa gitu, tetapi semuanya Tuhan yang sediakan. Dan kita coba ya berusaha untuk coba kontak ke beberapa teman-teman, ya khususnya untuk yang internal, dan mereka mau bantu. Ya kita pikir ya sudahlah, ayo kita doa lagi dan Tuhan kasih jalan. Dan juga sekali lagi saya coba saat itu renungin, Tuhan ini kalau misalkan Tuhan mau kasih buka namanya suatu komunitas, kita harus ada visi dan misi gitu loh. Akhirnya sampai satu ketika itu pas lagi tadinya saya sudah tertidur dari jam 11, tapi akhirnya terbangun itu setengah 2 atau jam 2. Akhirnya saya coba doa dan akhirnya Tuhan kasih Kolose 3 ayat yang 15 untuk sebagai ayat dasar. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Gitu loh ya. Jadi kok di sini kenapa harus ada hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Jadi inilah yang menjadi ayat dasar dari Grace Community, bahwa semua ini kita harus berjalan harus punya hati yang dengan satu tujuan dengan Kristus. Kemudian saya banyak bicara juga dengan Pak Romeo juga, ya waktu itu visi dan misi. Ya visinya adalah kita memenuhi panggilan Tuhan, ya tentunya teman-teman sudah tahu, amanat agung untuk menjadi murid Kristus yang berdampak serta mempunyai hati yang tulus untuk selalu bersyukur dengan buah Roh Kudus. Lalu juga misinya adalah kita mau jadikan komunitas ini yang menjadi berkat di marketplace serta memberitakan kebenaran firman Tuhan secara sederhana, jujur, dan setia, sehingga setiap jemaat Tuhan dapat lebih mengenal sekaligus menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Ya, maka itu boleh katakan di Grace Community kita banyak mengundang untuk beberapa hamba-hamba Tuhan untuk kita lebih lagi belajar akan firman Tuhan, ya. Bukan untuk perang dogma, tetapi kita ada satu hal yang baru yang bisa kita cerna dalam kehidupan kita, gitu loh. Oleh sebab itu, maka itu kita banyak beberapa mengundang hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk sekaligus bukan hanya untuk memberikan firman, tetapi untuk juga mengajar kita di Grace Community. Puji nama Tuhan, haleluya. Baik, itu saja. Dan sekali lagi di sini sebagai visi dan misi untuk teman-teman
biar bisa lebih mengerti lagi akan arti dari Grace Community itu sendiri. Baik, kita sebentar akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pak Iwan bisa berdoa syafaat, silakan. Baik Bapak Ibu, kita mengundang doa syafaat. Bapak, terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu ya Bapak pada malam hari ini ya Bapak. Kami juga berterima kasih Bapak buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati Ibu Ara Bapak, berkati dalam pekerjaan, dalam usahanya maupun kesehatan ya Bapak. Biar apa yang mereka kerjakan Engkau boleh buat berhasil ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat para pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Biar apa yang mereka kerjakan Kau boleh buat berhasil ya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami, yaitu Kota Jakarta ya Bapak. Diberkatilah tanah, air dan udaranya Bapak. Kami juga berdoa bagi para pemimpin PGGRS ini ya Bapak. Kiranya Kau boleh berkati juga usahanya Bapak, pelayanannya ya Bapak. Kau boleh berkati semua pelayan-pelayan-Mu, baik dari pemain musik, WL dan singer ya Bapak. Biar apa yang mereka kerjakan menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak. Kiranya Kau boleh berkati kami Bapak. Berkati dalam perjalanan kami ya Bapak. Tibakan kami dengan selamat dan tidak ada kekurangan satupun dari kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan menerima doa berkat. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.